Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga selamat sore untuk teman-teman dan juga Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ada di pertemuan ke-8 setelah UTS. Nah, jadi saya pengen minta maaf dulu ya ke teman-teman dan juga Bapak Ibu kalau jadwal perkuliahan kita yang semestinya kita lakukan pada hari Jumat, saya majukan mengingat Jumat itu mepet sekali dengan Idul Fitri. Jadi karena saya takut kalau Bapak Ibu dan juga teman-teman sudah persiapan mudik ataupun persiapan menyambut Idul Fitri, jadi kelasnya saya majukan, begitu ya. Nah, sesuai dengan yang telah saya sepakati di awal bahwa pertemuan 8 sampai dengan pertemuan ke-14 kita akan fokus pada kompensasi gitu. Nah, pertemuan ke-8 ini kita akan mempelajari terkait dengan manajemen kompensasi. Nah, sebelum kita mempelajari terkait dengan manajemen kompensasi, kita harus tahu dulu nih, kompensasi itu sebenarnya apa dan seperti apa gitu. Kompensasi itu sehingga kita bisa menyebutkan, oh ini loh kompensasi, gitu ya teman-teman dan juga Bapak Ibu, bahwa compensation is what employees receive in exchange of their work, whether hour weeks or periodic salaries. The personnel department usually design and administer employee compensation. Jadi, dari definisi tersebut kita bisa menyimpulkan nih bahwa kompensasi itu sebagai apa yang seseorang, karyawan, pekerja, ataupun pegawai yang mereka terima sebagai bentuk daripada balasan atas pekerjaan yang diberikan. Jadi setelah karyawan itu bekerja begitu, nah organisasi ini memberikan apa sebagai bentuk balasan kepada karyawan. Berarti itu namanya kompensasi. Nah, kompensasi ini bisa berupa uang, Bapak Ibu dan juga teman-teman, tapi bisa juga berupa non finansial, seperti itu ya. Nah, kompensasi ini itu fungsi daripada Human Resource Management. Salah satunya kompensasi. Masih ingat nggak fungsi-fungsi daripada HRM? Kalau teman-teman masih ingat dan juga Bapak Ibu, salah satunya yaitu kompensasi. Makanya, beberapa perusahaan atau instansi itu yang mengurus kompensasi, mereka ada pada Departemen SDM. Bisa Departemen HRGA, Human Resource General Affairs, ataupun HRD, Human Resource Development, ataupun di bagian PGA, Personnel and General Affairs. Mereka semua sama, basically adalah bagian SDM gitu. Jadi waktu saya dulu itu masuk di Departemen HRGA. Nah, yang mengurus kompensasi itu adalah bagian administrasi, tapi administrasi ini di bawah naungan daripada Departemen HRGA gitu ya. Beberapa seperti itu, tapi ada juga yang masuknya justru ke keuangan gitu. Itu juga ada. Jadi itu tergantung kebijakan dari perusahaan begitu. Tapi mengingat lagi bahwa kompensasi ini merupakan fungsi dari MSDM. Jadi sebagai orang SDM gitu ya, kita harus tahu kompensasi itu apa, bagaimana cara menentukan kompensasi yang layak dan adil. Nah, itu adalah tugas kita sebagai orang SDM. Gitu nggih? Jadi, karena kompensasi ini fungsi daripada HRM yang berkaitan dengan setiap jenis reward yang diterima individu sebagai balasan atas pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Jadi ketika karyawan itu sudah menukarkan tenaganya untuk mendapatkan reward finansial maupun non-finansial.
Manajemen kompensasi ini menjadi proses pengembangan dan juga penerapan strategi, kebijakan, serta sistem kompensasi yang akan membantu organisasi untuk mencapai sasarannya dengan mendapatkan dan mempertahankan orang yang diperlukan dan dengan meningkatkan motivasi serta komitmen mereka. Jadi, dari pengertian ini, yang perlu kita lakukan analisis itu adalah bahwa di antara masalah utama yang dihadapi oleh setiap organisasi ataupun setiap instansi, yakni penentuan struktur kompensasi, yang mana struktur kompensasi tersebut bisa memuaskan semua pihak, baik dari sisi organisasi maupun dari sisi karyawan. Organisasi dapat memutuskan untuk menaikkan upah, bila mana kenaikan upah tersebut justru lebih baik. Jadi artinya begini, ketika organisasi itu menaikkan upah daripada karyawan, jumlah tambahan uang yang diberikan itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan ataupun manfaat yang akan diperoleh oleh organisasi dengan adanya kenaikan upah tersebut. Jadi misalkan begini, organisasi atau instansi menaikkan upahnya, gitu kan? Nah, ternyata manfaatnya itu besar. Misalkan target penjualannya jadi meningkat, bahkan melebihi daripada apa yang diinginkan, gitu. Jadi otomatis apa yang diberikan oleh organisasi itu jauh lebih kecil daripada manfaat yang diterima oleh organisasi. Begitu. Bisa dipahami? Pemberian kompensasi yang tepat itu dapat mencegah karyawan meninggalkan instansi atau perusahaan. Jadi mereka bertahan karena pemberian kompensasi tersebut mereka rasa tepat. Nah, definisi tepat ini sendiri yaitu layak dan seimbang dengan jasa yang telah dikorbankan oleh para karyawan dan sebanding dengan kompensasi yang diberikan oleh organisasi luar untuk jenis pekerjaan yang sama. Itu definisi daripada tepat. Jadi kalau misalkan layak dan seimbang, jasa yang dikorbankan dengan apa yang didapatkan oleh karyawan, maka mereka tidak akan meninggalkan instansi gitu. Jadi dengan adanya pemberian kompensasi ini dapat meminimalisir karyawan berpikir untuk berpindah gitu ya. Kompensasi tepat waktu. Jadi ketika organisasi ataupun instansi itu memberikan kompensasi kepada pegawai dan juga karyawan sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan. Jadi misalkan setiap bulan di tanggal 30 ataupun di awal bulan di tanggal 1 ataupun 2. Nah, berarti itu sudah dijadwalkan. Kalau misalkan seandainya ada molor begitu, itu juga harus diberitahukan dan diberikan kepastian kapan akan diberikan kompensasi. Karena ketika karyawan itu yang seharusnya sudah mendapatkan kompensasi pada tanggal tersebut, namun mereka belum mendapatkan, itu juga nanti akan berpengaruh terhadap kinerjanya. Gitu. Jadi mereka bisa jadi semangat kerjanya akan menurun sehingga berdampak pada produktivitas. Begitu. Nah, sehingga organisasi itu harus memberikan kompensasi yang tepat waktu. Gitu ya. Selanjutnya yakni remunerasi. Pasti teman-teman dan juga Bapak Ibu sudah tidak asing dengan kata remunerasi gitu ya. Nah, definisi daripada si remunerasi itu adalah remuneration is reward payment or reimbursement for service rendered. Gitu. Jadi remunerasi ini dimaksudkan sebagai hadiah pembayaran dan atau balas jasa yang diberikan. Jadi di sini remunerasi ini menjadi suatu bentuk atau jenis kompensasi lain yang diterima oleh karyawan. Nah,
Remunerasi ini lebih luas cakupannya daripada gaji gitu. Karena di remunerasi itu tidak hanya mencakup gaji pokok saja, tetapi ada bonus, ada komisi, insentif itu masuk di sana gitu ya. Nah, remunerasi ini sekarang sedang banyak dipergunakan oleh baik institusi pemerintah maupun swasta begitu, karena remunerasi ini mengacu pada penghargaan yang diberikan kepada karyawan atas prestasi kerja yang mereka lakukan. Jadi karyawan itu akan semakin termotivasi untuk bekerja lebih baik ketika sistemnya menggunakan remon. Begitu ya. Manfaat kompensasi, jadi kompensasi itu tidak hanya bermanfaat bagi organisasi, tapi juga bisa bermanfaat untuk karyawan. Bagi organisasi sendiri, manfaat kompensasi diantaranya yang pertama, menarik karyawan yang memiliki keterampilan yang tinggi untuk bekerja di organisasi. Gitu. Jadi kita lebih mudah untuk meng-hire karyawan yang memiliki spesifikasi, memiliki kualifikasi yang tinggi untuk bisa bekerja di perusahaan kita. Yang kedua, memberikan rangsangan agar karyawan bekerja untuk mencapai prestasi yang tinggi. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa dengan adanya kompensasi, karyawan itu akan semakin termotivasi untuk bekerja lebih baik dan lebih baik lagi. Sehingga produktivitas mereka akan meningkat, yang mana produktivitas ini akan berpengaruh terhadap prestasi kerja daripada karyawan. Kemudian yang ketiga, mengikat karyawan untuk bekerja pada organisasi tersebut. Jadi karyawan akan merasa betah, begitu dia tidak akan meninggalkan organisasi karena kompensasinya sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Kemudian dari sisi karyawan, yang pertama, kompensasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, kompensasi ini bisa menimbulkan semangat bekerja dan kegembiraan dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, dengan adanya kompensasi ketika karyawan sudah diberikan gaji begitu, status sosial dan juga prestis daripada karyawan itu akan meningkat. Nah, program pemberian jasa ini itu kadang berbeda dalam beberapa dimensi antara satu instansi dengan instansi yang lain atau satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Yang pertama, beberapa program tersebut itu bisa mencakup variabel selain kinerja. Ada juga yang hanya mempertimbangkan kinerjanya saja. Jadi misalkan di situ programnya juga mencakup variabel biaya hidup, kemudian senioritas jabatan, itu juga bisa. Kemudian yang kedua, program berbeda dalam cara perhitungan peningkatan jasa. Jadi ada yang bisa memberikan jumlah yang mutlak gitu, ada juga yang memberikan persentase daripada gaji pokoknya. Kemudian yang ketiga, peningkatan jasa atau merit increase didistribusikan lebih dari sekali dalam setahun atau ditunda dalam masa krisis anggaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian balas jasa ini secara internal. Jadi faktornya bisa internal, bisa eksternal. Faktor yang pertama adalah berat ringannya suatu pekerjaan. Jadi untuk pekerjaan yang mengandung resiko yang tinggi, pemberian kompensasi itu terkadang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan yang mengandung resiko yang rendah gitu. Jadi misalkan kayak pekerja yang di batu bara gitu, ataupun perusahaan konstruksi, karena resikonya tinggi maka gajinya juga tinggi gitu. Kemudian yang kedua, kemampuan kerja dari karyawan tersebut. Nah, di sini kemampuan seseorang karyawan itu harus dihargai oleh organisasi dengan memberikan kompensasi yang sesuai dengan kemampuan dari karyawan tersebut.
Kemudian yang ketiga, jabatan atau pangkat. Jadi jabatan atau pangkat ini memang menjadi salah satu pertimbangan bahwa makin tinggi jabatan seseorang itu akan semakin besar kompensasi yang akan diterima gitu. Kemudian yang ketiga, pendidikan. Nah, dalam pemberian kompensasi, pendidikan ini juga menjadi pertimbangan Bapak Ibu dan juga teman-teman. Jadi kompensasi itu dibayar sesuai dengan tingkat pendidikan daripada karyawan tersebut. Yang mana hal ini itu dimaksudkan untuk prestasi kerjanya gitu. Kemudian yang kelima adalah lama bekerja. Semakin lama karyawan bekerja, itu tentu akan mengharapkan kompensasi yang meningkat sesuai dengan lamanya mereka bekerja. Jadi, makin lama karyawan itu bekerja, mereka seharusnya mendapatkan pendapatan atau kompensasi yang dapat meningkatkan gairah kerja mereka. Gitu. Jadi, karena mereka sudah lama bekerja di suatu instansi, maka dengan adanya kompensasi gitu akan membuat gairah kerja dari karyawan itu meningkat. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan perusahaan. Jadi pemberian kompensasi ini juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan. Dalam hal ini kemampuan finansial yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi perusahaan yang besar itu akan memberikan kompensasi yang relatif lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang menengah atau perusahaan kecil. Gitu ya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi dari sisi eksternal. Yang tadi kan sudah internal gitu kan. Nah, ternyata eksternal itu juga mempengaruhi pemberian kompensasi atau balas jasa. Yang pertama adalah peraturan pemerintah. Jadi peraturan pemerintah dalam pemberian kompensasi itu juga akan mempengaruhi organisasi, gitu nggih. Jadi di sini seperti misalkan adanya penetapan upah minimum. Nah, pemerintah itu menetapkan upah minimum sudah didasarkan pada kebutuhan pokok hidup sehari-hari, gitu. Kemudian yang kedua adalah biaya hidup. Penentuan besarnya kompensasi ini sangat dipengaruhi oleh biaya hidup sehari-hari. Jadi biaya hidup sehari-hari ini dipengaruhi oleh harga-harga kebutuhan pokok. Kalau biaya hidupnya itu naik, otomatis kompensasi yang diterima karyawan seiring berjalannya waktu itu juga akan naik. Gitu. Kemudian yang ketiga maksud saya adalah letak geografis. Jadi misalkan karyawan di perusahaan daerah mendapatkan kompensasi yang berbeda dengan karyawan yang berada di perusahaan kota gitu ya, di kota besar. Itu akan mengalami perbedaan. Jadi perbedaan ini itu sebenarnya karena pemberian kompensasi ini berdasarkan pada perbedaan tingkat biaya hidup pada daerah masing-masing. Di daerah dengan di kota besar itu biaya hidupnya juga akan berbeda. Gitu sehingga pemberian kompensasinya juga berbeda Bapak Ibu dan juga teman-teman. Kemudian yang keempat adalah pasar tenaga kerja. Nah, di sini ketika permintaannya banyak, permintaan tenaga kerja itu meningkat, otomatis kompensasi akan naik. Tapi justru ketika penawarannya sangat banyak, maka kompensasi yang diberikan justru akan menurun. Ada yang tahu kenapa hal ini bisa terjadi? Prinsip dalam menetapkan kompensasi yang wajar atau adil. Ini adalah prinsip yang pertama. Jadi, di sini kita harus membuat perkiraan mengenai kriteria kondisi, baik kuantitas maupun kualitas,
yang maksimal yang dapat diberikan pegawai dalam setiap pekerjaan. Nah, kemudian kita memperkirakan kompensasi gaji maupun upah yang fair, yang wajar, yang adil, berdasarkan pada kontribusi yang diberikan oleh pegawai tersebut, baik yang maksimal maupun yang tidak maksimal, berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan perkiraannya. Jadi kita harus bisa memperkirakan kontribusi yang diberikan oleh karyawan ini baik maksimal, jadi maksimal itu prestasi yang sangat bagus sekali yang dicapai atau prestasi yang rendah yang diberikan oleh karyawan. Nah, itu yang akan kita gunakan untuk menentukan besarnya kompensasi yang kita berikan. Prinsip selanjutnya, prinsip yang kedua adalah menggunakan konsep perbandingan sosial dalam menetapkan besarnya kompensasi, upah maupun gaji. Nah, di sini konsep yang didasarkan pada masukan atau input yang diberikan oleh pegawai. Itu bisa berupa keterampilan, pendidikan, usaha, maupun kegiatan yang mana dibandingkan dengan keluaran yang diperolehnya seperti gaji, kemudian promosi, jabatan, dan juga status. Nah, di sini upah atau gaji yang akan dirasakan wajar ataupun adil itu jika perbandingan antara masukan. Jadi perbandingan antara pendidikan, keterampilan itu tadi dengan keluaran, dengan gaji ataupun dengan promosi jabatan dan juga status itu dirasa fair atau adil ataupun relatif sama gitu antara seseorang pegawai dengan rekan kerjanya. Gitu. Jadi di sini masukan input itu harus sesuai dengan output gaji seperti itu. Jadi misalkan kita pendidikannya S1 gitu ya. Nah, itu juga harus sesuai dengan output dengan gaji. Faktor yang mempengaruhi sistem kompensasi. Yang pertama, tingkat kecukupannya sebagai imbalan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Jadi, apabila kompensasi yang diberikan oleh organisasi itu sudah bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, maka tingkat kecukupannya bisa dikatakan layak. Nah, kemudian yang kedua, bersifat adil atau wajar dilihat dari sudut pandang tenaga kerja. Nah, di sini eksternal organisasi atau perusahaan. Kemudian bersifat adil atau wajar itu dilihat dari sudut pandang kemampuan organisasi atau perusahaan. Yang keempat, memperhatikan perbedaan untuk setiap pegawai organisasi berdasarkan kebutuhan individual yang terkait dengan perbedaan posisi atau jabatan. Jadi di sini perbedaan kewajiban dan juga tanggung jawab yang mana itu diikut sertakan juga di dalam pemberian kompensasi.